Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang integral fungsi aljabar. Integral sebagai anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, yang pertama di sini ada fungsi fx f besar atau bisa kita sebut juga dengan fungsi fx. Kemudian yang di tengah ini ada fungsi fx f kecil atau bisa kita sebut juga dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, yang terakhir ini kan ada fungsi fx f besar. Dia sama saja dengan yang pertama, bisa juga disebut dengan fungsi fx. Dari fungsi fx ke turunan pertama dari suatu fungsi fx, prosesnya ini disebut dengan proses turunan. Sedangkan dari turunan pertama suatu fungsi fx ke fungsi fx ini disebut dengan integral atau anti turunan. Jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan. Pada integral fungsi aljabar ada dua materi yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang integral tak tentu fungsi aljabar, dan yang kedua itu ada integral tentu fungsi aljabar. Nah, sekarang kita akan belajar integral tak tentu fungsi aljabar terlebih dahulu. Di sini ada notasi integral tak tentu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tanda seperti kayak cacing berdiri. Nah, ini disebut dengan notasi integral. Kemudian di sini ada fungsi fx. Jadi fungsi fx ini adalah fungsi yang diintegralkan, atau bisa kita sebut juga dengan integran. Sedangkan dx di sini menandakan bahwa fungsi fx ini diintegralkan terhadap variabel x. Jadi, karena kebetulan di sini variabelnya menggunakan variabel x, maka di sini menjadi dx. Nah, nanti kalau ternyata variabelnya itu menggunakan variabel a atau fa, maka nanti jadinya dA. Nah, kalau variabelnya itu menggunakan variabel y atau fy, maka nanti dia akan menjadi dy. Kemudian untuk di ruas sebelah kanan di sini ada fungsi fx f besar. Nah, ini merupakan fungsi yang sudah diintegralkan dari fungsi f kecil ditambah dengan c. C ini merupakan konstanta. Nah, di sini kenapa sampai muncul tanda C pada notasi integral tak tentu? Nah, kita akan perhatikan ilustrasi dari tabel fungsi dan turunannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada fungsi fx f kecil, kemudian yang sebelah kirinya ada f aksen x. Nah, dari fungsi fx f kecil ke f aksen x, ini prosesnya disebut dengan turunan. Nah, fungsi fx f kecil ini bisa kita tulis juga dengan fungsi fx f besar. Kemudian untuk f aksen x ini bisa kita tulis juga dengan fungsi fx f kecil. Nah, dari fungsi fx f kecil ke fungsi fx f besar, prosesnya ini disebut dengan integral.
Nah, kalau kita perhatikan di sini ada X kuadrat. X kuadrat kalau kita turunkan, turunan pertamanya menjadi, nah pangkatnya ini kita taruh di depan, jadi 2 dikali dengan X, pangkatnya kita kurangkan 1, jadi pangkat 2 kurang 1. Menjadi 2X pangkat 2 kurang 1 itu kan pangkat 1, jadi pangkat satunya tidak usah kita tulis. Nah, kemudian ada X kuadrat ditambah dengan 5. Kalau kita turunkan, turunannya menjadi, nah pangkatnya ini kita kedepankan, jadi 2 dikali dengan X pangkat 2 dikurang 1. Ditambah dengan 5 ini kan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, turunan pertamanya menjadi 0. Jadi 2 kali X pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan pangkat 1. Jadi 2X pangkat 1 ditambah dengan 0. Jadi sama dengan 2X. Kemudian yang ketiga ada X pangkat 2 dikurangi dengan 10. Kita turunkan, 2-nya kita kedepankan. Jadi 2 dikali dengan X pangkat 2 kurang 1 dikurangi dengan 10, ini kan konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi 2X pangkat 2 dikurangi 1 itu pangkat 1 dikurangi dengan 0. Jadi sama dengan 2X. Kemudian yang keempat ada X kuadrat ditambah dengan C atau ditambah dengan konstanta. Kita turunkan, pangkatnya kita kedepankan, jadi 2 dikali dengan X pangkat 2 kurang 1 ditambah dengan, sini kan ada konstanta. Konstanta kalau kita turunkan, turunan pertamanya sama saja dengan 0. Jadi 2 kali X pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan 1, jadi 2X pangkat 1, pangkat 1 tidak usah kita tulis, ditambah dengan 0, jadi sama dengan 2X. Nah, jadi setiap ada fungsi kalau diintegralkan dia akan muncul C atau dia akan muncul konstanta. Jadi begitu ya kenapa sampai ada C pada notasi integral tak tentu. Kita lanjut ke aturan integral tak tentu fungsi aljabar. Misalkan A konstanta real sembarang, maka yang pertama integral dari dx itu sama saja dengan x ditambah dengan c. Kita langsung saja ke contoh soal. Kita disuruh menentukan integral dari dx. Integral dari dx itu sama saja dengan variabel x yang ditambahkan dengan C. Jadi nanti disamakan saja dengan variabel yang akan diintegralkan. Karena berhubung di sini variabelnya X, maka hasilnya itu ada variabel X yang ditambah dengan C. Kita lanjut ke aturan yang kedua. Integral A dx itu sama saja dengan A dikali dengan X ditambah dengan C. Contohnya, kita disuruh menentukan integral dari 5 dx. Nah, sebelum kita mengintegralkan, kita bisa ubah bentuknya. Ini terlebih dahulu. Jadi, integral 5 dx itu sama saja dengan integral 5 dikali dengan x pangkat 0. Kenapa x pangkat 0? Karena x pangkat 0 itu sama saja dengan 1. Jadi 5 dikali dengan 1 itu kan sama saja dengan 5. Jadi mau kita tulis integral 5 dx ataupun integral 5 dikali dengan x pangkat 0 dx itu sebenarnya sama saja nilainya ya. Cuma dia bentuknya saja yang berbeda. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita integralkan. Cara mengintegralkannya, jadi nanti 5 akan dikali dengan x pangkat 0. Nah, kalau untuk integral, pangkat dari variabelnya ini kita tambahkan dengan 1. Jadi, dia kebalikan dari turunan. Kalau kemarin, turunan kita turunkan, pangkat dari variabelnya kita kurangkan 1. Sedangkan kalau untuk integral,
pangkat dari variabelnya itu kita tambahkan dengan 1. Kalau sudah, dibagi dengan pangkat yang baru. Jadi dibagi dengan 0 ditambah dengan 1. Nah, karena sudah kita integralkan, maka jangan sampai lupa kita harus tambahkan dengan konstanta. Kalau sudah kita hitung, sama saja dengan 5 per 0 tambah 1 itu sama dengan 1, dengan X, pangkat 0 tambah 1 itu sama dengan 1, ditambah dengan konstantanya. Jadi sama dengan 5 dibagi 1 itu sama dengan 5. X pangkat 1 itu tidak usah kita tulis pangkatnya, jadi tetap aja 5X ditambah dengan C. Jadi hasil dari integral 5dx adalah 5X tambah C. Oke, kita lanjut ke aturan yang ketiga. Integral dari X pangkat N dx itu sama saja dengan 1 per N tambah 1 kali X pangkat N ditambah dengan 1 ditambah dengan C. Dengan N itu bilangan rasional dan N-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa N-nya tidak boleh sama dengan min 1? Kalau N-nya itu sama dengan min 1, jadi nanti min 1 tambah 1 sama dengan 0. Makanya N-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Kita lanjut ke contoh soal. Kita disuruh menentukan integral dari X pangkat 3 dx. Oke, kita integralkan. Nah, di sini kan ada variabel X pangkat 3. Nah, sebenarnya di depan variabel X ini ada angka 1. Cuma memang tidak ditulis karena 1 kali X itu sama saja dengan X. Jadi, satunya itu biasanya tidak ditulis. Jadi, langsung ke variabelnya saja. Jadi, kalau kita mau mengintegralkan sama saja dengan 1 dikali dengan X pangkat 3 yang kita tambahkan pangkatnya dengan 1, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru per 3 plus 1. Jangan lupa kita tambahkan C. Kalau sudah, kita hitung menjadi 1 per 3 tambah 1 sama dengan 4 dikali dengan X pangkat 3 tambah 1 sama dengan pangkat 4 ditambah dengan C. Jadi, hasil integral dari X pangkat 3 dx itu sama saja dengan 1 per 4 dikali dengan X pangkat 4 ditambah dengan C. Oke, kita lanjut ke aturan yang keempat. Integral dari A dikali dengan X pangkat N dx itu sama saja dengan A dibagi dengan N plus 1 dikali dengan X pangkat N plus 1 ditambah dengan C dengan N bilangan rasional dan N tidak boleh sama dengan min 1. Jadi sama kayak tadi yang di aturan ketiga. Jadi N-nya itu tidak boleh sama dengan min 1 karena nanti kalau N-nya sama dengan min 1 maka min 1 tambah 1 itu sama saja dengan 0. Makanya N-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Kita langsung saja ke contoh soal. Kita disuruh menentukan integral dari 2x pangkat 4 dx. Oke, kita langsung integralkan saja. Jadi 2 dikali dengan x pangkat 4 ditambah dengan 1. Kemudian dibagi dengan pangkat yang baru 4 plus 1. Jangan lupa kita tambahkan konstanta. Sama dengan 2, 4 tambah 1 itu sama dengan 5, dikali dengan X, pangkat 4 tambah 1 itu sama dengan pangkat 5, plus C. Jadi kita dapat integral dari 2X pangkat 4 dx itu sama saja dengan 2 per 5 dikali dengan X pangkat 5 ditambah dengan C. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama, tentukan integral akar 4 dari X pangkat 3 dx. Oke, sebelum kita mengintegralkan, kita ubah dulu bentuk akarnya ini terlebih dahulu ya.
di integral akar 4 dari X pangkat 3 itu sama saja dengan X pangkat 3 per 4. Jangan lupa kita taruh dx. Karena X pangkat 3 per 4 ini belum kita integralkan, jadi ini masih bentuk yang sama dengan akar 4 dari X pangkat 3. Jadi kita hanya mengubah bentuknya saja. Karena kita hanya mengubah bentuknya saja, maka tanda integral dan dx ini masih kita tulis. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita integralkan menjadi 1 per 3 per 4 ditambah dengan 1 X pangkat 3 per 4 tambah 1. Jangan lupa kita tambahkan C. Sama dengan 1 per ini yang di penyebutnya kan 3 per 4 tambah 1. Nah, kalau ada penjumlahan seperti ini, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi sama-sama per 4 ditambah per 4. 4 bagi 4 itu 1, 1 kali 3 itu sama dengan 3. Nah, 1 ini kan sama saja dengan per 1. Jadi 4 bagi 1 itu 4, kali 1 itu sama dengan 4. X pangkat, jadi sama ya, jadi 3 per 4 ditambah dengan 4 per 4. Jangan lupa tambahkan C di belakangnya. Oke, sama dengan 1 per 3 tambah 4 itu ada 7 per 4. X pangkat 7 per 4 tambah C sama dengan, nah ini kan ada 1 per 7 per 4 atau sama saja dengan 7 dibagi dengan 7 per 4. Kalau ada pembagian pecahan, maka kita harus ubah pembagiannya itu menjadi perkalian, menjadi 1 dikali dengan, kalau kita ubah dari bagi menjadi kali, maka bentuk yang 7 per 4 ini kita balik menjadi 4 per 7 X pangkat 7 per 4 ditambah dengan C. Jadi sama dengan 1 kali 4 itu 4 per 7 X pangkat 7 per 4 tambah C. Jadi sama dengan 4 per 7. Nah, X pangkat 7 per 4 ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk akar. Menjadi akar 4 dari X pangkat 7 plus C. Jadi, hasil integral akar 4 dari X pangkat 3 dx adalah 4 per 7 dikali dengan akar 4 dari X pangkat 7 ditambah dengan C. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan integral dari 1 per X pangkat 3 dx. Sebelum kita mengintegralkan, kita ubah dulu bentuk pecahan dari 1 per X pangkat 3 menjadi integral 1. Nah, di sini kan ada 1 per X pangkat 3. Kita akan mengubah dari 1 dibagi dengan X pangkat 3 menjadi 1 dikali dengan X pangkat. Nah, untuk pangkatnya, karena dari bagi kita ubah menjadi kali, maka
tandanya pun berubah. Yang tadinya positif 3 menjadi pangkat min 3. Jangan lupa kita tambahkan dx sama dengan, nah ini sama saja dengan integral 1 kali x kan sama saja dengan x pangkat min 3 dx. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita integralkan menjadi 1 per min 3 ditambah dengan 1 x pangkat min 3 ditambah dengan 1. Jangan lupa kita tambahkan c. Sama dengan 1 per min 3 tambah 1 sama dengan min 2. X pangkat min 3 tambah 1 itu sama dengan min 2 ditambah dengan c. Jadi 1 dibagi min 2 itu sama saja dengan min 1 per 2 X pangkat min 2 ditambah dengan C. Sama dengan min 1 per 2 X pangkat min 2. Ini kita ubah bentuknya. Kita taruh ke bawah. Dari min 1 per 2 kali X pangkat min 2 menjadi min 1 per 2 per X. Nah, karena tadi X-nya pangkat min 2, kalau kita ubah menjadi bagi, maka tandanya berubah dari min 2 menjadi pangkat 2. Ditambah dengan C. Sama dengan, nah kalau ada bentuk pembagian pecahan, maka kita harus ubah menjadi bentuk perkalian. Menjadi min 1 per 2 dikali dengan, ini kan X per 2 nggak ada penyebutnya, berarti dia sama saja dengan per 1. Jadi dikali dengan 1 per X pangkat 2 ditambah dengan C. Sama dengan min 1 kali 1 itu min 1 per 2 kali X pangkat 2 itu ada 2X pangkat 2 ditambah dengan C. Jadi kita dapat integral dari 1 per X pangkat 3 adalah min 1 per 2 X pangkat 2 ditambah dengan C. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan integral dari 8X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah dengan 4 dx. Kita ubah dulu bentuknya, ini sama saja dengan integral dari 8X pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 2 ditambah dengan, nah di sini kan ada konstanta 4. Kalau ada konstanta 4 berarti dia sama saja dengan 4X pangkat 0, karena X pangkat 0 ini kan sama saja dengan 1. Jadi nanti 4 kali 1 itu kan sama saja dengan 4. Makanya di sini dia tulisnya 4 dikali dengan X pangkat 0 dx. Nah, kalau sudah bisa kita integralkan menjadi 8 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 dikurangi dengan, di sini kan ada X pangkat 2. Nah, berarti di depan X-nya ini ada angka 1. Jadi 1 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 ditambah dengan 4 per 0 tambah 1 X pangkat 0 tambah
1 plus C sama dengan 8 per 3 tambah 1 itu sama dengan 4. X pangkat 3 tambah 1 itu sama dengan 4. Dikurangi dengan 1 per 2 tambah 1 sama dengan 3. X pangkat 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Ditambah dengan 4. 0 tambah 1 itu sama dengan 1. X pangkat 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Ditambah dengan C. 8 bagi 4 itu sama dengan 2. X pangkat 4 dikurangi dengan 1 per 3. X pangkat 3 ditambah dengan 4 per 1 itu sama dengan 4. X pangkat 1 pangkat 1 tidak usah kita tulis, ditambah dengan C. Jadi hasil dari integral 8x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah dengan 4 adalah 2x pangkat 4 dikurangi dengan 1 per 3x pangkat 3 ditambah dengan 4x ditambah dengan C. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan integral dari x dikurangi 1 dipangkatkan 2 dx. Oke, sebelum kita mengintegralkan, kita jabarkan dulu yang x min 1 dipangkatkan 2 menjadi integral x dikurangi 1 dikali dengan x dikurangi 1 dx. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan pelangi. Jadi, integral x kali x itu ada x kuadrat. X kali min 1 itu ada min 1x. Jadi, kita tulis saja min x. Min 1 kali x itu ada min x. Min 1 kali min 1 itu ada plus 1 dx. Di integral x kuadrat min x kurang x itu sama aja min 2x plus 1 dx sama dengan integral x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 1x pangkat 0 dx. Oke, kalau sudah seperti ini baru bisa kita integralkan menjadi nah ini kan ada x pangkat 2. Berarti di depan x-nya itu ada angka 1. Jadi 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 dikurangi dengan 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah dengan 1 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 ditambah dengan C sama dengan 1 per 2 tambah 1 sama dengan 3 x pangkat 2 tambah 1 sama dengan pangkat 3 dikurangi dengan 2 per 1 tambah 1 sama dengan 2 x pangkat 1 tambah 1 sama dengan pangkat 2 ditambah dengan 1 per 0 tambah 1 sama dengan 1 x pangkat 0 tambah 1 sama dengan 1 plus C. Jadi 1 per 3 x pangkat 3 dikurangi dengan 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 x pangkat 2 ditambah dengan 1 bagi 1 sama dengan 1 x pangkat 1 plus C. Atau sama saja dengan 1 per 3 x pangkat 3 dikurangi dengan 1 kali x itu kan sama saja dengan x pangkat 2 ditambah dengan 1
kali X sama dengan X, pangkat 1 tidak usah kita tulis, ditambah dengan C. Jadi, integral dari X dikurangi 1 dipangkatkan 2 adalah 1/3 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah dengan X ditambah dengan C. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 5. Kita disuruh menentukan integral dari X tambah 1 dikali dengan X dikurangi 3 dx. Sebelum kita mengintegralkan, kita ubah dulu bentuknya menjadi integral. Nah, ini kita kalikan pelangi, X kali X itu ada X pangkat 2, X kali min 3 itu sama dengan min 3X, 1 kali X itu sama dengan plus X, 1 kali min 3 itu sama dengan min 3 dx. Dia sama dengan integral X pangkat 2 min 3X tambah X itu sama dengan min 2X dikurangi dengan 3 dx. Terus sama dengan integral X kuadrat dikurangi 2X dikurangi dengan 3 kali X pangkat 0 dx. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita integralkan. Nah, di sini kan ada variabel X pangkat 2. Berarti di depan variabel X-nya ini ada angka 1. Sehingga kalau kita integralkan menjadi 1/2 tambah 1 kali X pangkat 2 tambah 1 dikurangi dengan 2/1 tambah 1 dikalikan dengan X pangkat 1 tambah 1 dikurangi dengan 3/0 tambah 1 dikalikan dengan X pangkat 0 tambah 1 ditambahkan dengan C. Jadi jangan lupa ya, kita tambahkan konstanta karena ini kita sudah integralkan. Jadi sama dengan 1/2 tambah 1 itu sama dengan 3 kali X pangkat 2 tambah 1 sama dengan pangkat 3 dikurangi dengan 2/1 tambah 1 sama dengan 2 dikalikan dengan X pangkat 1 tambah 1 sama dengan 2 dikurangi dengan 3/0 tambah 1 sama dengan 1 kali X pangkat 0 tambah 1 sama dengan 1 plus C. Jadi sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 2 itu 1, X pangkat 2 dikurangi dengan 3 dibagi dengan 1 sama dengan 3, X pangkat 1 ditambah dengan C. Jadi sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi dengan 1 kali X pangkat 2 itu sama saja dengan X pangkat 2 dikurangi dengan 3 X pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah kita tulis, jadi biarkan saja 3X ditambah dengan C. Jadi hasil integral dari X tambah 1 dikalikan dengan X dikurangi 3 dx itu sama saja dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi dengan 3X ditambah dengan C. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Kita disuruh menentukan integral dari
X tambah 2 dikurangi akar 2 dari X dibagi dengan akar 2 dari X dx. Oke, sebelum kita mengintegralkan, kita ubah dulu bentuk akarnya menjadi X tambah 2 dikurangi dengan, nah di sini kan ada akar. Nah, kalau ada akar tidak ada angkanya, berarti dia sama saja dengan akar 2. Nah, kemudian di dalam tanda akarnya ini kan ada variabel X. Nah, variabel X ini dia sama saja dengan variabel X yang berpangkat 1. Sehingga kalau kita ubah bentuk akarnya menjadi X pangkat 1/2. Berarti yang di bawahnya juga sama, dibagi dengan X pangkat 1/2 dx. Kalau sudah, kita pecah bentuknya ini menjadi integral X per X pangkat 1/2 ditambah dengan 2 per X pangkat 1/2 dikurangi dengan X pangkat 1/2 per X pangkat 1/2. Ya, jadi ini sebenarnya sama saja. Kalau tadi yang di pertama ini kan dia dijadikan satu semua, sama-sama per X 1/2. Cuma yang di kedua ini saya pisahkan menjadi X per X 1/2 ditambah 2 per X 1/2 dikurangi dengan X pangkat 1/2 per X pangkat 1/2. Sama dengan integral. Nah, di sini kan ada untuk pembagian variabel yang sama, maka pangkat variabelnya itu bisa kita kurangkan menjadi X. X yang di pembilangnya ini kan sama saja dengan X pangkat 1 dikurangi dengan yang ada di bawah, berarti itu 1/2. Nah, ditambah dengan, nah ini kan ada 2 dibagi dengan X pangkat 1/2. X pangkat 1/2 ini mau kita ubah dari bagi menjadi kali. Berarti menjadi 2 dikali dengan X. Nah, karena kita ubah dari bagi menjadi kali, maka bentuk pangkatnya pun berubah. Yang tadinya dari positif 1/2 menjadi negatif 1/2. Dikurangi dengan, nah di sini kan ada variabel yang sama. Jadi dia sama-sama variabel X. Kalau ada pembagian variabel yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi dikurangi dengan X pangkat 1/2 dikurangi dengan 1/2 dx. Kalau sudah kita hitung, jadi integral X pangkat. Nah, kalau ada pembagian pecahan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi sama-sama per 2 dikurangi dengan per 2. Nah, di sini kan ada 1. Nah, berarti penyebutnya itu sama saja dengan 1. Karena 1 bagi 1 sama dengan 1. 2 bagi 1 itu 2, kali 1 itu 2. 2 bagi 2 itu 1, 1 kali 1, 1. Ditambah dengan 2 dikali X pangkat min 1/2 dikurangi dengan X pangkat 1/2 dikurangi 1/2 itu sama dengan 0 dx. Ini sama dengan integral X pangkat 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1/2 ditambah dengan 2X pangkat min 1/2 dikurangi dengan X pangkat 0 dx. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, barulah bisa kita integralkan. Nah, di sini kan ada X pangkat 1/2. Berarti di depan variabel X-nya ini ada angka 1. Maka kalau kita integralkan menjadi 1/1/2 ditambah dengan 1 dikali dengan X pangkat 1/2 ditambah dengan 1. Terus ditambah dengan 2/2
min 1/2 tambah 1 kali X pangkat min 1/2 tambah 1. Dikurangi dengan, di sini kan ada variabel X pangkat 0. Berarti depan variabel X-nya ini ada angka 1. Jadi kalau kita integralkan menjadi 1/0 tambah 1 kali X pangkat 0 tambah 1. Jangan lupa, karena kita sudah integralkan, maka kita tambahkan dengan konstanta. Sama dengan 1 per. Nah, di sini kan ada penjumlahan pecahan. Berarti harus kita samakan dulu penyebutnya. Jadi sama-sama per 2 tambah per 2. 2 bagi 2 itu 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Di sini kan ada 1. Berarti 1 ini sama saja dengan per 1. Jadi 2 bagi 1 itu 2. 2 kali 1 itu 2. Berarti X-nya itu pangkat 1/2 ditambah dengan 2/2. Ditambah dengan 2 per, kita samakan juga penyebutnya, jadi sama-sama per 2. Per 2. 2 bagi 2 itu 1. 1 kali min 1 itu sama dengan min 1. 1 ini kan sama saja dengan per 1, berarti 2 bagi 1 itu 2. 2 kali 1 itu 2. Dikali dengan X dipangkat min 1/2 tambah 2/2. Dikurangi dengan 1/0 tambah 1 sama dengan 1 kali X pangkat 0 tambah 1 sama dengan 1 plus C. Jadi sama dengan 1 per 1 tambah 2 itu jadinya 3/2 kali X pangkat 1 tambah 2 itu sama dengan pangkat 3/2 ditambah dengan 2 per min 1 tambah 2 itu sama saja dengan 1/2. Dikalikan dengan X, berarti X-nya itu pangkat 1/2. Dikurangi dengan 1, bagi 1 itu 1, X pangkat 1 plus C. Jadi sama dengan, nah kalau ada pembagian pecahan, maka kita harus mengubah jadi perkalian. Jadi 1 dikali dengan, karena kita kalikan, maka yang di penyebutnya ini dibalik menjadi 2/3 kali X pangkat 3/2 ditambah dengan, jadi sama, kalau ada pembagian pecahan kita ubah jadi kali, menjadi 2 dikali dengan, kita balik penyebutnya, jadi dikali dengan 2/1 kali X pangkat 1/2 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan X itu kan sama saja dengan X pangkat 1 tidak bisa kita tulis plus C. Jadi 1 kali 2 itu sama saja dengan 2/3 X pangkat 3/2 ditambah dengan 2 kali 2 itu 4. 4 bagi 1 itu sama dengan 4 X pangkat 1/2 dikurangi dengan X ditambah dengan C. Kalau kita ubah bentuknya ini menjadi bentuk akar, berarti dia sama saja dengan 2/3 kali akar 2 dari X pangkat 3 ditambah dengan 4 dikalikan dengan akar 2 dari X dikurangi dengan X ditambah dengan C. Jadi kita dapat hasil integral dari X tambah 2 dikurangi dengan akar 2 dari X dibagi dengan akar 2 dari X dx itu sama saja dengan 2/3 dikalikan dengan akar 2 dari X pangkat 3 ditambah dengan 4 dikalikan dengan akar 2 dari X
dikurangi dengan X ditambah dengan C. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.